Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar. Pada pertemuan kali ini akan belajar rangkuman PPKN Bab 2 Norma dan UUD NRI tahun 1945. Pembahasan pertama bagian A, norma masyarakat. Yang pertama, pengertian norma. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Karena bersifat mengikat, maka norma harus dipatuhi oleh semua orang di dalam masyarakat tersebut. Bagi yang tidak mematuhi norma dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksinya dapat bermacam-macam bentuknya, baik ringan maupun berat, sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat. Di kehidupan masyarakat, norma bisa berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Peraturan sekolah umumnya merupakan norma tertulis, sedangkan norma tidak tertulis tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan bersama. Misalnya, saat ada tetangga wafat, para tetangga lain perlu membantu keluarga yang berduka sampai semua urusan tuntas. Hal tersebut menjadi norma dalam kehidupan bertetangga. Yang kedua, nilai penting norma. Norma dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut ahli ilmu sosial Surjono Sukanto, pembuatan norma adalah agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Ketika suasana keluarga serta masyarakat tertib, maka seluruh orang di keluarga maupun masyarakat akan damai. Terdapat beberapa nilai penting norma yang perlu diperhatikan. A. Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. B. Mencegah benturan kepentingan antar warga. C. Membentuk akhlak atau karakter manusia. D. Menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. E. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, jenis norma. Secara umum, norma dikelompokkan menjadi 4 jenis. Keempat norma tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. B. Norma susila. Norma ini berasal dari hati nurani manusia. C. Norma sosial. Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. D. Norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, yang keempat, norma dan nilai-nilai Pancasila. A. Norma ketuhanan merupakan norma yang terkait dengan nilai ketuhanan. Di antara norma ini adalah kewajiban untuk selalu menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. B. Norma kemanusiaan merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan. Contohnya adalah untuk selalu bersikap santun dan peduli untuk membantu sesama.
C. Norma persatuan merupakan norma yang terkait dengan nilai persatuan. Di antaranya adalah norma untuk selalu menjaga perdamaian, menghindari segala kekerasan, baik kata-kata maupun fisik. D. Norma kerakyatan merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan, seperti norma untuk selalu berkomunikasi dan berdialog, serta bermusyawarah dan berdemokrasi. Bagian B. Hak dan kewajiban pada norma. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa hak adalah hal-hal yang harus diperoleh, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap orang di mana norma tersebut berlaku. Yang pertama, pengertian hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya milik atau punya. Misalnya, buku ini adalah hak saya karena saya sudah membelinya. Berarti buku itu menjadi milik orang yang telah membelinya dan bukan dimiliki orang lain. Selain itu, hak juga berarti wewenang atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat. Seorang guru memiliki wewenang untuk mengajar siswa-siswanya di sekolah, maka guru itu disebut berhak mengajar siswa di sekolah tempatnya mengajar. 2. Pengertian kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Contohnya adalah pelajar. Bagi setiap pelajar, kewajibannya adalah belajar. Kewajiban dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewajiban kepada sesama manusia. Ketiga, kewajiban pada alam. 3 kewajiban itu oleh masyarakat Islam disebut 3 hubungan, sedangkan oleh masyarakat Hindu Bali disebut Trihita Karana, artinya 3 penyebab kebahagiaan. 3. Penerapan hak dan kewajiban. Untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban secara baik, setiap orang perlu lebih dahulu memperhatikan hak orang lain. Selanjutnya adalah memenuhi hak orang tersebut sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab atau kewajiban diri sendiri atas orang lain itu. Dengan memenuhi hak orang lain sebaik-baiknya, maka kewajiban diri sendiri otomatis sudah tertunaikan. Setelah itu kita dapat meminta hak diri sendiri agar dipenuhi oleh orang yang memiliki kewajiban terkait hak tersebut. Bila antar siswa saling meminjam buku, maka kembalikan lebih dulu buku yang kalian pinjam, baru meminta buku yang dipinjam oleh kawan. Dengan cara itu, suasana sehari-hari akan tertib dan damai. Bagian C. Undang-Undang NRI tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara. Di rumah, di sekolah, serta di masyarakat terdapat banyak aturan, maka di dalam sebuah negara tentu terdapat lebih banyak norma atau aturan karena urusan yang perlu diatur lebih banyak. Aturan negara biasa disebut hukum yang wujudnya antara lain berupa undang-undang. Undang-undang adalah hukum tertulis dalam sebuah negara. Yang pertama, perlunya dasar hukum tertulis. Agar hukum tidak bertentangan, maka perlu adanya dasar hukum tertulis. Semua undang-undang atau aturan di dalam negara perlu bersumber pada dasar hukum tertulis. Ibarat pohon besar, dasar hukum tertulis adalah batang utama pohon tersebut. Adapun undang-undang serta peraturan-peraturan di dalam negara adalah seperti batang dan rantingnya. 2. UUD NRI tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis.
Dasar hukum tertulis itu perlu dibangun di atas dasar negara yang telah ditetapkan. Di Indonesia, dasar negaranya adalah Pancasila. Dasar hukum tertulis yang disusun adalah berupa Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945. UUD NRI tahun 1945 inilah dasar hukum tertulis dan menjadi dasar hukum tertulis dari semua hukum di Indonesia. Bagian D. Perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Mari simak kembali sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat di Gedung Kuo Sangiin di Jakarta. Pertama, perumusan UUD NRI tahun 1945. Sidang pertama BPUPK itu berhasil melahirkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. BPUPK lalu menugasi Panitia 9 untuk menyusun sila-sila Pancasila. Tugas itu selesai tanggal 22 Juni 1945. Pancasila siap dijadikan pondasi untuk merumuskan dasar hukum tertulis. Lalu Pancasila pun dimasukkan menjadi inti mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis. Dalam sidang kedua BPUPK tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, semua setuju pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Maka BPUPK pun membentuk panitia dasar hukum tertulis untuk menyusun isi Undang-Undang Dasar. Pada masa itu, bagian isi Undang-Undang Dasar itu disebut batang tubuh Undang-Undang Dasar. Panitia dasar hukum tertulis tersebut beranggotakan 19 orang, diketuai oleh Soekarno. BPUPKI juga membentuk panitia keuangan dan perekonomian yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan panitia pembela tanah air atau PETA yang diketuai Abi Kusno Cokrosuyono. Panitia dasar hukum tertulis pun bermusyawarah pada tanggal 11 Juli 1945. Hasilnya ada 3 hal. Pertama, membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar atau UUD. Kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Ketiga, kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu presiden. Kini giliran panitia perancang UUD yang bekerja. Panitia ini beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Mereka menyepakati soal 1. Lambang negara, 2. Negara kesatuan, serta 3. Sebutan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. BPUPK lalu bersidang menetapkan 3 hal. Pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Kedua, pembukaan dasar hukum tertulis. Ketiga, batang tubuh dasar hukum tertulis yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar atau UUD. Rancangan UUD tersebut berisi antara lain: A. Wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dan pulau-pulau di sekitarnya. B. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. C. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. D. Bendera nasional adalah sangsaka merah putih. E. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia.
2. Proses pengesahan UUD NRI 1945. Setelah selesai merumuskan naskah UUD, BPUPK dibubarkan karena tugasnya telah selesai. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang mengambil alih tugas penyiapan kemerdekaan Indonesia dari BPUPK. Tanggal 16 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang pertama. Sehari kemudian, tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, Indonesia merdeka. Esok harinya tanggal 18 Agustus PPKI melanjutkan sidangnya. Ada 3 keputusan PPKI dalam sidang itu. Pertama, menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kedua, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk menyusun kelengkapan pemerintahan. Ketiga, mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan inilah yang menjadi pokok dari Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI dan dikukuhkan oleh KNIP tanggal 19 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar itu disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945. 3. Sistematika UUD NRI tahun 1945. Sistematika UUD NRI tahun 1945 setelah dirumuskan tersebut mencakup 3 hal. Pertama, bagian pembukaan. Kedua, bagian batang tubuh. Ketiga, bagian penjelasan. Setelah dilakukan perubahan atau amandemen, sekarang sistematikanya menjadi pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan yang terdiri dari 4 alinea. Keseluruhannya adalah mengenai bentuk negara, tujuan negara, serta rumusan dasar negara Pancasila. Batang tubuh UUD NRI tahun 1945 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Bagian E, Amandemen UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, tahap perubahan. Amandemen UUD NRI tahun 1945 dilakukan 4 kali. Perubahan pertama dilakukan melalui sidang MPR pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1999. Terdapat 9 pasal yang diubah dalam amandemen ini. Perubahan kedua adalah melalui sidang pada tanggal 1 sampai 18 Agustus 2000 untuk mengubah 25 pasal pada 5 bab. Selanjutnya adalah amandemen ketiga yang mengubah 22 pasal. Hal ini dilakukan melalui sidang MPR pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Amandemen keempat adalah melalui sidang MPR pada tanggal 1 sampai 10 Agustus 2002 dengan mengubah 13 pasal. Semua perubahan itu dilakukan dengan tetap menggunakan Pancasila sebagai dasarnya. 2. Hasil perubahan. Pada amandemen pertama yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi maksimal 2 kali masa jabatan atau paling lama selama 10 tahun. Setelah 10 tahun menjabat, presiden dan wakil presiden tidak dapat dipilih lagi.
Pada amandemen kedua ditegaskan bahwa masyarakat memilih secara langsung para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dengan begitu, setiap orang sepenuhnya bebas memilih wakilnya untuk menjadi anggota DPR. Bukan hanya memilih wakilnya di DPR, rakyat juga bisa memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat ditegaskan dalam amandemen ketiga UUD NRI tahun 1945. Amandemen keempat UUD NRI tahun 1945 antara lain menyangkut masalah pendidikan. Dalam amandemen ini, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit harus 20% dari anggaran negara. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Nah, adik-adik sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.